kita ingin punya seorang ketua RW. Siapa sih ketua RW itu? Diri sendiri, kita sendiri mau nggak menjadi ketua RW gitu. Banyak warga RW 32 tuh yang kompeten untuk menjadi ketua RW di 32. Kalau kita merasa sudah merasa jujur, sudah bisa membagi waktu dengan keluarga, sudah bisa menata lingkungan, punya visi misi untuk RW kita maju gitu. Tapi ketika ada pemilihan ketua RW, tapi kenapa tidak mau mencalonkan diri? Tidak banyak yang bersedia menjadi calon. Saya dari awal itu tidak terlintas menjadi salah satu calon. Waktu buat keluarga saya gimana, sedangkan hidup saya juga belum mapan, tanggung jawabnya besar untuk warga. Tapi ketika kemarin ditetapkan menjadi salah satu calon, ini bahan renungan buat saya sendiri. Antara amanah, tugas sosial, jadi saya harus memberikan visi dan misi. Tapi alhamdulillah saya sedikit punya harapan ya. Saya sedikit punya harapan bahwa RW 32 itu kedepannya bisa maju bersama-sama. Salah satu syukur saya ya, dengan adanya pesta demokrasi ini, semua warga RW 32 itu menikmati ya, dan dapat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan senang gitu. Suatu hak suara yang suci bagi saya ya, dan itu nanti akan menentukan ketua RW kita gitu, ketua RW 32. Dan semua warga RW 32 termasuk saya juga ya, ingin gitu siapapun nanti yang terpilih ya, itu amanah yang berat, amanah yang besar. Mari kita dekati beliau dengan hati, bahwa ketua RW kita ini adalah pelayan kita gitu, yang akan membantu kita menata lingkungan, yang membantu kita untuk membersihkan lingkungan, menyelesaikan persoalan itu. Jadi ketika dia ada kesalahan itu, sebaiknya kita dekati saja, bantulah untuk memperbaiki jika kita memang tahu kesalahannya di mana. Insya Allah dengan musyawarah, kerukunan akan terwujud di RW 32. Kenapa di awal ditanyain ada visi misi enggak gitu. Kalau visi misi saya itu yang ada di pikiran saya ya, ketika menjadi ketua RW itu, saya senang melihat dan merasakan bahwa seluruh warga ini tuh bisa rukun dan bisa merasakan memiliki lingkungan ini gitu, sehingga tinggal bersama keluarga di lingkungan RW 32 itu nyaman sekali gitu, nyaman gitu. Memang terlihat sederhana ya, rukun gitu. Sebenarnya kalau bagi saya rukun itu saat ini ya, dengan melihat kondisi
saat ini rukun itu bagi saya paling berat gitu. Ketika kita mengutamakan kerukunan terlebih dahulu, ketua RW itu harus sabar, ya, harus adil. Ada yang beda pendapat atau yang belum sependapat tidak kita dekati, itu selamanya rukun tidak akan susah untuk tercipta gitu. Ketika ada yang tidak sependapat, ketika ada orang yang tidak suka dengan cara kerja RW, ketua RW harus bisa mendekati, menjelaskan, harus diomongin juga, harus tetap kita harus mendekati mereka. Itu yang paling berat. Dan lebih berat lagi ketika kita mendekati mereka, ada pengaruh-pengaruh yang harus kita kuat gitu. Udah biarin aja si bapak itu, dia dari dulu juga nggak membantu banyak ke RW, bisa seperti itu. Udahlah, jangan dekatin, udahlah jangan bantu. Dia juga nggak pernah ikut rapat-rapat acan di RW gitu. Hal-hal kecil itulah berat ketua RW untuk menciptakan kerukunan itu tadi. Semua visi dan misi itu baik, saya yakin pasti positif gitu. Cuma mungkin yang membedakan itu adalah, yang membedakan ketua RW itu adalah karakter ya, karakter ataupun sifat ataupun cara-cara yang dilakukan gitu. Kalau rukun itu tadi keinginan ya, kalau keinginannya itu rukun dulu itu di awal. Bagi saya nanti di struktur organisasi itu, jadi semua seksi atau semua bidang itu punya tim sendiri, punya suara yang sama dalam menjalankan tupoksinya, baik dalam perencanaan, usulan anggaran, mau mengajukan kegiatan, mau mengajukan dana, itu semua bidang atau semua seksi itu berhak untuk mengusulkan kemajuan RW itu nanti akan merata gitu. Jadi ketika RW melangkah satu langkah itu, semua bidang itu, semua seksi, semua ranah, semua elemen itu ikut maju gitu. Itu visi dan misi saya. Selain rukun, terus sistem kemajuan lingkungan yang saya terapkan itu nanti per bidang punya tupoksi masing-masing, punya kewajiban masing-masing, punya tugas masing-masing untuk menjalankan dan memajukan bidangnya masing-masing itu. Dan sebenarnya ini ya, selain visi rukun dan nyaman itu, di struktur organisasi RW 32 nanti itu ada satu tim pusdok ya, pusat dokumentasi RW itu juga dia yang mendokumentasikan setiap kegiatan RW, sekecil apapun kegiatan positif itu akan didokumentasi dan akan disebar di media sosial gitu. Itu saya kira itu akan cepat maju. Itu aja. Jika ada pertanyaan, pengen ngobrol, saya sangat senang untuk diajak ngobrol lagi. Terima kasih. Itu aja Pak Didin dan tim lainnya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, dan doa buat RW 32 mudah-mudahan kedepannya bisa maju, bisa rukun. Pada mau kemana teh? Mau pada posyandu. Posyandu. Lagu sebar kali jadinya. Malam gua tuh yang tahu. To you, happy birthday to you. Bener happy birthday, happy birthday.